Pemirsa, kali ini kita berkunjung ke makam sesepuh yang ada di Desa Bedanten, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Untuk menuju makam Mbah Said Husaini ini, diperlukan waktu 30 menit dari kota Gresik. Banyak makam yang ada di kota Gresik, tapi makam Mbah Said Husaini mempunyai daya tarik tersendiri bagi warga Desa Bedanten dan warga sekitar. Terutama pada saat ada acara sedekah bumi, hampir semua warga sekitar berduyun-duyun ke makam Mbah Said Husaini. Di samping mencari berkah, juga banyak para penjual aneka makanan. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghaffar. Alamat saya di Jalan Arab Jailani RT 4 Desa Bedanten. Status saya di tempat ini adalah sebagai sekretaris pengurus pelestarian makam. Mbah Said Husaini ini menurut cerita itu adalah salah satu laskar Pangeran Diponegoro yang ketika itu Pangeran Diponegoro kalah perang sehingga beliau menyebar hingga di Desa Bedanten ini dan meninggal di sini. Diperkuat lagi pernah ada orang dari Kartasura kurang lebih tahun 1800 mencari beliau. Kebetulan yang ditemui ketika waktu itu adalah warga, dan warga tersebut mengatakan kalau Mbah Said Husaini sudah meninggal dunia dan makamnya di sebelah utara. Di sebelah utara itu artinya ketika itu orang yang tanya di tepi Bengawan Solo naik perahu. Jadi kemungkinan besar atau diyakini Mbah Said Husaini adalah salah satu laskar Pangeran Diponegoro yang meninggal di Desa Bedanten ini. Demikian. Pengaruh dari Mbah Said Husaini itu masih belum diketahui karena kami selaku orang muda ini belum pernah melihat sosoknya. Hanya saja pengaruhnya amat besar. Kenapa? Karena di Desa Bedanten ini sejak dulu itu seluruhnya menganut aliran Islam, bahkan cara merasa bersyukur itu dibuatkan suatu kegiatan di wilayah ini, terutama di sekitar makam Mbah Said. Jadi ada acara mingguan, ada acara bulanan, dan ada acara yang diadakan selama 1 tahun sekali. Itu salah satu pengaruh dari sosok Mbah Said Husaini. Kemudian pengaruh di segi ekonomi itu juga ada. Kenapa saya katakan demikian? Karena beberapa kali ada orang yang hadir untuk berziarah di tempat ini dan masyarakat bisa berjualan. Ada yang bisa menawarkan jasa angkutan mengantar ke tempat-tempat yang lain, sehingga pengaruh Mbah Said di bidang ekonomi ini sangat terasa oleh warga. Banyak peziarah yang datang ke makam Mbah Said Husaini ini untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kelancaran rezeki dan juga dimudahkan segala urusannya. Pesan-pesan moral dari para sesepuh yang sudah meninggal dunia, terutama Mbah Said ini adalah agar menjaga tradisi yang ada di Desa Bedanten ini untuk mempersatukan keutuhan warga masyarakat Desa Bedanten. Di antaranya tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan komunitas yang tersebar di beberapa tempat untuk dilaksanakan di wilayah makam Mbah Said Husaini ini, untuk mengumpulkan warga yang berada di luar Desa Bedanten, dan pada hari kegiatan haul dan sedekah bumi itulah warga masyarakat seluruhnya ngumpul untuk melaksanakan acara tahlilan, acara keagamaan yang lain, sehingga tercipta suatu keharmonisan dari warga masyarakat Desa Bedanten. Jadi keharmonisan itulah yang inti untuk dilestarikan pesan dari orang tua ketika waktu itu.
Ada suatu cerita, dulu ada salah satu tokoh yang berada di desa Pedanten Lama. Dulu ketika Pedanten itu wilayahnya di sebelah utara, itu memiliki beberapa anak, sehingga untuk mencari kemakmuran dirinya, untuk menemukan jati dirinya, maka disuruh mencari tempat-tempat, terserah keinginan mereka. Ada yang naik ke gunung, ada yang turun ke wilayah pantai, dan disitulah mereka menemukan jati diri yang sebenarnya. Dan terakhir maka jadilah desa Pedanten yang di wilayah selatan ini, yang awalnya namanya Madanten, sekarang menjadi desa Pedanten. Pesan saya dan para sesepuh terhadap generasi muda, ini sekarang zamannya sudah zaman digital, agar tidak kalah dengan zaman digital, maka pesan saya agar para pemuda itu bisa nguri-nguri tentang kebudayaan di wilayah desa Pedanten ini. Apapun caranya, itu nanti pesan saya tetap kita uri-uri atau kita urip-urip. Jadi kita rawat tentang tradisi atau budaya di wilayah desa Pedanten. Tradisi itu apa? Kan banyak. Ada tradisi tahlilan, ada tradisi pencak silat, ada tradisi hadroh, ada tradisi barian, dan lain sebagainya. Itu tetap dijaga. Kalau tidak dijaga, sekarang era digital seluruhnya, mungkin kalau sudah pegang HP, nanti kegiatan atau budaya-budaya yang dulu itu hilang, budayanya diganti dengan budaya HP. Itu yang saya khawatir. Banyak cara dan usaha yang dilakukan oleh manusia, tapi Tuhanlah yang menentukan.